Kita semua mengalami trauma akibat ini, bahkan mungkin masih dalam trauma. Semua, kamu tahu, fitnah darah tentang kelaparan dan blokade, dan pemblokiran. Siapa yang membicarakan tentang blokade media terhadap rakyat Iran? Dan kemudian selain blokade media terhadap rakyat Iran, kamu punya TV pemerintah Iran yang dengan bangga menyerukan dan meminta pemenggalan kepala orang-orang yang mereka sebut sebagai pengkhianat. Lihat ini. Siapapun yang mengkhianati rakyat dan bangsanya sendiri, pantas untuk dipenggal. Maksudku, konsep mendalam tentang tanah air, patriotisme, dan kepedulian yang besar terhadap sesama warga negara, itu bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan atau ditunda dengan sikap nanti kita lihat saja. Memenggal mereka. Kita hidup dalam realitas yang menyimpang ketika tidak ada yang melihat ke arah yang seharusnya mereka lihat. Ya, aku hanya ingin menunjukkan sesuatu yang menurutku sangat penting dan sering diabaikan, yaitu sangat penting untuk melihat siapa. Republik Islam Iran hanya mengizinkan orang-orang tertentu untuk melakukan jurnalisme di Iran. Karena seperti di Gaza, di Iran, kamu tidak bisa masuk sebagai jurnalis kecuali kamu bekerja sama dengan Republik Islam Iran, yang kebetulan dilakukan oleh CNN. Jadi menurutku sangat penting bagi orang-orang untuk memahami bahwa apa yang mereka anggap sebagai berita yang bereputasi, dapat dipercaya, dan akurat, sebenarnya tidak demikian. CNN secara terbuka mendorong narasi yang diinginkan oleh Republik Islam Iran. Rezim itu sendiri, kediktatoran totaliter yang fasis dan menindas rakyatnya sendiri, sedang disebarkan ke hadapan masyarakat Amerika dengan kedok berita yang sah. Padahal sebenarnya tidak demikian. Saya rasa dalam 50 tahun ke depan, dalam skenario terburuk, orang-orang akan mempelajari bagaimana Barat melakukan bunuh diri. Saya rasa orang-orang akan mempelajari bagaimana kita, Barat, membiarkan diri kita ditelan habis-habisan oleh jihadis komunis. Kali berada di titik genting, Iran menghancurkan gencatan senjata yang rapuh dengan menyerang Uni Emirat Arab dan kapal-kapal Amerika di Selat Hormuz. Dan Trump membalas, kami akan melenyapkan kalian dari muka bumi. Jadi pertanyaannya tetap, apa yang akan terjadi selanjutnya? Selamat datang kembali semuanya di Kuat. Dan apakah kita berada di ambang agresi yang lebih besar? Sogan, kamu berada di lapangan, bukan secara harfiah, tapi secara metaforis. Bagaimana kamu membaca situasi saat ini? Apakah kita akan menghadapi putaran agresi berikutnya? Menurutku, mereka hanya menekan titik-titik sensitif Trump. Dan aku tidak berfikir Trump akan menerimanya dengan mudah. Ketika mereka seperti menusuk matanya secara harfiah, mereka melakukan segala cara untuk menolak atau menghindar dari pembicaraan diplomatik. Tapi beginilah cara para jihadis dan rezim Islamis melakukan pekerjaan mereka. Mereka hanya memakai setelan jas yang rapi, tapi di balik permukaan, mereka menyebarkan propaganda dan ketakutan serta mencoba menakut-nakuti pihak lain. Maksudku, dia sudah bilang kalau dia akan membawa kapal-kapal apapun yang dia mau, Trump tentunya, melalui Selat Hormuz. Orang-orang Iran bersumpah akan menghentikan itu. Aku hanya, bagaimana ini? Di sisi lain, bagaimana ini tidak berakhir dengan agresi? Atara, terima kasih sudah kembali ke acara ini. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Maksudku, ini pasti akan berakhir dengan lebih banyak agresi. Aku tidak tahu. Jadi, sebagai seseorang yang telah bekerja di bidang hak asasi manusia selama beberapa dekade sekarang, salah satu hal yang benar-benar mengejutkan dan sangat menyakitkan bagi saya adalah kenyataan bahwa apa yang sebenarnya terjadi bahkan tidak dibicarakan. Sekitar 30-100 ribu orang Iran dibunuh hanya pada bulan Januari, dan tidak ada seorang pun yang bahkan peduli untuk membicarakannya. Kita baru saja melihat seluruh wawancara dengan Reza Pahlavi, dan tidak ada satupun jurnalis yang peduli untuk menanyakan tentang hal itu. Semua orang tampaknya sangat peduli tentang perdagangan, tentang minyak, tentang uranium, tapi tidak ada yang benar-benar peduli pada rakyat Iran. Dan itu sangat sulit bagi saya. Saya juga berpikir bahwa sangat penting jika kita benar-benar ingin memenangkan perang ini, yang tampaknya sedang kita lakukan, maka harus dilakukan dengan berbagai cara. Harus ada beberapa hal yang kita lakukan secara bersamaan. Dan saya pikir keterlibatan militer jelas merupakan salah satu hal tersebut. Rakyat Iran tidak bersenjata.
Dan pemerintah Iran, Republik Islam, Basij, serta semua militan Islamis asing yang mereka datangkan dengan bas, semuanya bersenjata dan dengan senang hati akan membantai rakyat Iran, serta membunuh semua orang yang bersedia maju mengambil peran dalam pemerintahan yang berbeda setelah Republik Islam runtuh. Jadi saya benar-benar berpikir sangat penting bagi kita untuk kembali terlibat secara militer sebelum kita kehilangan momentum, sebelum mereka bisa mempersenjatai diri lagi, sebelum mereka bisa meningkatkan pembantaian terhadap rakyat mereka sendiri. Eksekusi sudah mulai terjadi, dan kita benar-benar seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan hal yang benar. Bukan hanya apa yang menguntungkan kita secara finansial atau, kamu tahu, secara strategis, tapi juga apa yang bermanfaat bagi kemanusiaan, yaitu menjatuhkan Republik Islam Iran dan membiarkan rakyat Iran mendapatkan kembali negara mereka. Maksud saya, tidak ada keraguan sama sekali bahwa itulah cara kita memandang sesuatu. Tapi sayangnya, ada banyak orang bodoh di seluruh dunia yang tidak melihatnya seperti ini. Yang berpikir bahwa, kamu tahu, tentu saja, kita tahu bahwa, tentu saja, orang Yahudi yang menyeret Trump ke dalamnya. Kita sudah melihat teori-teori konspirasi itu. Ya, menurutku sebenarnya Trump sangat bertekad untuk melakukan ini. Dan sebenarnya, aku tidak berpikir, mungkin aku naif, tapi aku tidak berpikir dia melakukannya hanya demi minyak. Sebenarnya aku pikir Trump ingin dikenang karena berhasil menjatuhkan rezim paling berbahaya, paling beracun di generasi kita. Tapi aku setuju denganmu dalam satu hal. Semua orang sudah melupakan rakyat Iran. Tapi inilah yang dikatakan oleh rakyat Iran. Lihatlah. Yang terhormat Tuan Presiden Donald J. Trump, dalam pernyataan terbaru Anda mengklaim telah menghentikan eksekusi 8 wanita Iran. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan 23 pria Iran yang telah dieksekusi oleh rezim setelah pembantaian pada tanggal 8 dan 9 Januari? Yang terhormat Tuan Presiden Trump, yang terhormat Tuan Presiden Nathaniel, terima kasih telah mendukung kami merebut kembali negara dan kebebasan kami. Tapi tolong selesaikan tugas ini dan hancurkan rezim jahat ini. Terima kasih. Jadi, Anda punya situasi di mana orang-orang pada dasarnya sedang memohon. Lalu Anda juga punya, dan itu adalah sesuatu yang kita semua hadapi setiap hari di sini. Propaganda rezim Islam yang benar-benar telah meresap ke barat. Benar teman-teman, saya sedang di Amerika sekarang. Dan jika Anda menonton berita, jika Anda menonton media arus utama, jika Anda mengikuti ulasan-ulasannya, seolah-olah Amerika sedang kalah dalam perang ini. Ini adalah hal yang paling konyol. Saya melihat orang-orang di CNN berbicara tentang bagaimana Iran keluar sebagai pihak yang kuat dari situasi ini. Dan saya berpikir, apakah kita menonton? Apakah kita menonton perang yang sama? Jadi Gan, apakah kita menonton perang yang sama? Tidak, mungkin kita memang menonton, tapi kita memakai kacamata yang berbeda. Meskipun hari ini saya tidak memakai kacamata, saya tetap tidak bisa melihat penderitaan orang-orang Iran. Saya masih menerima pesan. Kamu harus mengerti bahwa saat ini ada pemblokiran internet terbesar dalam sejarah di Iran. Dan orang-orang harus membayar sangat mahal hanya untuk mendapatkan 1 GB. Internet hanya untuk berkomunikasi dan mengirim pesan, serta berkata, tolong bantu kami. Seseorang meminta saya untuk membelikan mereka sesuatu di Starlink. Dan saya tidak bisa melakukannya dari sini karena mereka akan melihat kartu saya. Dari kartu kredit saya, mereka akan tahu bahwa itu berasal dari Israel. Mereka akan terhubung. Kamu tahu, semuanya jadi rumit dan itu sangat menyakitkan serta begitu menyedihkan. Dan sangat mudah dan nyaman berada di sini atau di Amerika Serikat atau dimanapun di Barat yang bukan di Timur Tengah dan hanya berkata, ya, mereka sangat kuat. Mereka sedang menegakkan keadilan. Tidak, Dahan, tidak sayang. Keadilan ini akan mengetuk pintumu dan kamu akan memahaminya ketika sudah terlambat. Ketika anak-anakmu yang dibantai atau yang menjadi korban. Dikorbankan demi masa kecil. Tapi Sogan, apa yang kamu katakan itu benar. Mereka benar-benar mengeksekusi orang hanya karena memiliki Starlink. Aku melihat ada seruan kepada Elon Musk di X beberapa hari yang lalu. Orang-orang dieksekusi hanya karena memiliki Starlink. Dan sekali lagi, setelah berbulan-bulan, maksudku kita semua mengalami trauma akibat ini. Bahkan mungkin masih dalam trauma. Semua, kamu tahu, fitnah darah tentang kelaparan dan blokade, dan pemblokiran. Siapa yang membicarakan tentang blokade media terhadap rakyat Iran?
Dan kemudian selain blokade media terhadap rakyat Iran, kamu punya TV pemerintah Iran yang dengan bangga menyerukan dan meminta pemenggalan kepala orang-orang yang mereka sebut sebagai pengkhianat. Lihat ini. Siapapun yang mengkhianati rakyat dan bangsanya sendiri pantas untuk dipenggal. Maksudku, konsep mendalam tentang tanah air, patriotisme, dan kepedulian yang besar terhadap sesama warga negara itu bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan atau ditunda dengan sikap nanti kita lihat saja. Memenggal mereka. Kita hidup dalam realitas yang menyimpang ketika tidak ada yang melihat ke arah yang seharusnya mereka lihat. Ya, aku hanya ingin menunjukkan sesuatu yang menurutku sangat penting dan sering diabaikan, yaitu sangat penting untuk melihat siapa. Republik Islam Iran hanya mengizinkan orang-orang tertentu untuk melakukan jurnalisme di Iran. Karena seperti di Gaza, di Iran, kamu tidak bisa masuk sebagai jurnalis kecuali kamu bekerja sama dengan Republik Islam Iran, yang kebetulan dilakukan oleh CNN. Jadi menurutku sangat penting bagi orang-orang untuk memahami bahwa apa yang mereka anggap sebagai berita yang bereputasi, dapat dipercaya, dan akurat sebenarnya tidak demikian. CNN secara terbuka mendorong narasi yang diinginkan oleh Republik Islam Iran. Rezim itu sendiri, kediktatoran totaliter yang fasis dan menindas rakyatnya sendiri, sedang disebarkan ke hadapan masyarakat Amerika dengan kedok berita yang sah. Padahal sebenarnya tidak demikian. Saya rasa dalam 50 tahun ke depan, dalam skenario terburuk, orang-orang akan mempelajari bagaimana Barat melakukan bunuh diri. Saya rasa orang-orang akan mempelajari bagaimana kita, Barat, membiarkan diri kita ditelan habis-habisan oleh jihadis komunis. Menguasai dunia. Dan kita hanya berjalan seperti domba menuju penjagalan karena kita tidak mau melihat apa yang ada di depan kita. Kita tidak mau percaya. Kita tidak mau memahami. Kita tidak mau memperjuangkan hal-hal yang dulu kita anggap orang tua kita keliru soal itu kan. Kita pikir orang tua atau kakek nenek kita, entah mereka itu kolonialis, pemukim, atau melakukan dosa lainnya. Kamu tahu, kita ini seperti dosa asal yang dicampur dengan jihadisme, dicampur dengan, kamu tahu, komunisme. Dan mereka akan mempelajari bagaimana Rusia, Iran, Tiongkok datang dan menelan Barat, serta semua hal baik dan luar biasa yang dibawa Barat ke dunia dengan usahanya sendiri, bukan? Seperti mereka hampir tidak perlu melakukan apa-apa pada akhirnya. Karena perang yang sebenarnya bukan di Iran. Bagi rakyat Iran, iya, tapi bagi Barat, tidak. Saya setuju, saya benar-benar setuju. Dan berbicara tentang topik itu, sangat disayangkan dalam beberapa hari terakhir, kita melihat serangan teroris lagi. Kali ini, serangan penikaman terhadap 2 orang Yahudi tak bersalah yang sedang menjalani aktivitas sehari-hari di Golders Green, yang merupakan lingkungan Yahudi. Dan setengah dari negara ini, setengah dari Britania Raya, sedang syok. Dan setengah lainnya mengatakan bahwa polisi terlalu brutal terhadap teroris. Rasanya seperti tidak masuk akal. Anda tahu, orang-orang selalu bertanya. Dan saya pikir, sampai saat ini, ya, Anda tahu, apa yang terjadi pada kita dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada dari kita. Bahkan Shoshana, Anda tahu, Anda punya kakek nenek penyintas. Saya rasa tidak ada dari kita yang bisa memahami jalan menuju Holocaust. Dan saya pikir sekarang, kita melihatnya dengan sangat jelas. Ada seorang rabi luar biasa yang mereka wawancarai di jalan. Bahkan Mark Levin tadi malam menayangkan cuplikannya. Dan dia berkata, apakah aku akan datang ke jalan Golders Green dalam 30 tahun seperti aku pergi ke Auschwitz sekarang dan berkata, dahulu orang Yahudi pernah tinggal di sini? Ada komunitas Yahudi yang telah hancur dan sekarang sudah tidak ada lagi. Dan suatu hari, dalam 80 tahun ke depan, apakah aku atau anak-anakku akan membawa cucu-cucu kami menyusuri jalan-jalan di Golders Green, Hendon, Edgeworth, Stamford Hill, atau komunitas Yahudi manapun di Britania Raya? Dan mereka akan berkata, lihat tanda di dinding itu. Dulu pernah ada orang Yahudi di sini. Karena itulah arah yang sedang kita tuju. Apakah sudah terlambat? Apakah remnya sudah dilepas? Aku tidak mengerti. Aku pikir Amerika sedikit lebih baik, meskipun New York tidak terlihat baik. Kampus-kampus perguruan tinggi sudah hancur. Dan jadi aku berpikir pada diriku sendiri, apakah sekarang ini era kita sedang bergerak ke timur? Karena Barat, kecuali Amerika, menurutku Donald Trump masih melawan dengan cukup gigih, sudah selesai.
Nah, ada perbedaan kan? Karena di Inggris, seperti yang kamu tahu, populasi Yahudi berada di tempat-tempat tertentu. Seperti kamu tahu di mana orang Yahudi berada. Kamu tahu surat kabar Yahudi. Kamu tahu sinagoga Yahudi. Itu sangat-sangat terkonsentrasi di beberapa tempat saja. Aku sudah beberapa kali ke London dalam beberapa tahun terakhir. Aku juga sudah beberapa kali ke Paris dalam beberapa tahun terakhir. Jika kamu berada di sebuah cafe kosher di Paris, bagi orang luar mereka tidak akan tahu. Mereka tidak akan tahu bahwa ini bukan daerah Yahudi di kota Paris. Sedangkan di London itu sangat jelas terlihat. Benar. Dan di New York, mungkin bahkan di Williamsburg, tapi juga sangat tersebar. Dan Inggris hampir seperti tabung percobaan, kan? Itu ibarat tanda bahaya paling awal, karena kalian benar-benar sebuah pulau, dan orang Yahudi juga benar-benar di sebuah pulau. Kamu tadi bertanya, apakah sudah terlambat? Menurutku, belum terlambat. Jika sebagian besar penduduk sadar dan menolak disebut rasis, menolak disebut penindas ketika mereka bersuara, dan ada beberapa suara berani yang melakukannya, menyuarakan fakta bahwa ini bukan tentang Israel, ini bukan tentang politik, ini adalah antisemitisme dan harus dihentikan. Ini tentang antisemitisme, tapi semuanya dicampur adukan. Dan ironisnya, mereka yang mengatakan anti-Zionisme bukan antisemitisme. Jadi, kenapa kalian menyerang orang Yahudi? Seperti temanku Rachel Johnson yang menjalankan acara di LBC, dia bicara ke seorang penelpon dan dia bilang, apakah Shlomo dari Golders Green yang memerintahkan serangan udara ke Lebanon, apa hubungannya dia dengan itu? Dan inilah tepatnya, mereka mau dua-duanya. Mereka ingin menghina dan menyebut kami Zionis, bukan Yahudi. Tapi kemudian mereka menikam orang Yahudi. Dan mereka bahkan tidak bertanya apakah mereka Zionis. Jadi, sebagian dari masalahnya. Dan saya mengatakan ini sebagai seseorang yang tumbuh di kalangan kiri ekstrim dan yang sudah lama terlibat dalam aktivisme hak asasi manusia dan keadilan sosial. Adalah bahwa narasi ini, semacam propaganda antisemit Soviet yang anti-Zionis, mulai masuk ke dalam komunitas. Ada semacam unsur perlindungan diri di dalamnya, yaitu mereka mengklaim bahwa itu bukan antisemit. Itu hanya anti-Zionis sejak awal, agar bisa melindungi diri dari kritik terhadap sifat antisemitnya yang terang-terangan. Karena anti-Zionisme secara definisi adalah antisemitisme. Faktanya, hal ini sangat-sangat efektif, dan sangat sedikit perlawanan terhadapnya di Barat. Dan saya sangat khawatir untuk tempat-tempat seperti Inggris. Saya tidak tahu apakah saya pikir Inggris bisa benar-benar diselamatkan, kecuali ada perlawanan besar-besaran. Dan hampir semua orang yang berkuasa disingkirkan dari kekuasaan, dan orang-orang yang jauh lebih mampu, serta memiliki kompas moral dan etika yang jauh lebih kuat, yang mengarah pada kebenaran dan keadilan, benar-benar mengambil alih. Tapi faktanya adalah bahwa seluruh dunia barat punya kesempatan untuk belajar. Maksud saya, kita tidak harus belajar dari kesalahan kita sendiri. Iran ada kan? Iran seharusnya menjadi pelajaran bagi kita tentang apa yang terjadi ketika merah dan hijau bersekutu. Apa yang terjadi ketika kelompok kiri dan Islamis bersekutu. Dan itu adalah contoh mengerikan tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika persekutuan ini terjadi. Jadi kita tidak perlu mempelajarinya lagi. Kita tidak perlu membuat kesalahan kita sendiri. Kita benar-benar bisa melihatnya saja. Tapi, narasi antisemit yang begitu dipopulerkan dan dinormalisasi sekarang di dunia barat akan sangat sulit untuk dihilangkan. Tentu saja. Dan Sogam, salah satu hal yang menarik atau sangat-sangat mengkhawatirkan di Inggris, ada dua hal. Satu, mereka belum menetapkan IRGC sebagai organisasi terlarang, dan orang-orang benar-benar memohon agar mereka melakukannya. Dan hal kedua adalah ada sel tidur IRGC di London. Semua orang tahu tentang itu. Dan tampaknya pihak berwenang tidak tahu harus berbuat apa. Jadi kita bahkan tidak tahu. Sejauh yang kita tahu, semua serangan teroris ini bisa saja dikoordinasikan oleh Republik Islam di London. Sogan, apakah kamu punya wawasan tentang aktivitas Republik Islam di seluruh dunia dan khususnya di Inggris? Ini seperti titik paling sensitif dalam hidupku. Segala sesuatu yang terjadi di Inggris, Iran dan Laut Besi. Ada banyak orang Iran yang berjuang untuk kebebasan Iran di London dan Inggris secara umum. Banyak dari mereka adalah sahabat-sahabat terbaikku. Tapi sel-sel IRGC di London dan di seluruh Inggris itu benar-benar gila. Serius? Dan mereka sedang membangun fondasinya. Maksudku, mereka sangat dilindungi oleh pemerintah. Aku tahu, pemerintah bahkan tidak menjadikan IRGC ilegal atau menyebut mereka sebagai kelompok teroris seperti yang dilakukan seluruh Uni Eropa.
Dan antisemitisme ini memang terkait karena aku tidak tahu apakah aku sudah memberitahu kalian. Tapi aku dikeluarkan dari sebuah sekolah di Inggris bahkan sebelum masuk ke sekolah itu. Karena aku membicarakan antisemitisme secara online di media sosial setelah 7 Oktober. Mereka tidak memperpanjangnya. Mereka mencabut beasiswaku. Dan mereka bilang, kamu masih dipersilakan datang, tapi tolong simpan urusan politikmu di luar kampus. Tapi politik yang kamu bawa tetap di kampus. Iya, Politik itu, kamu membuat pembunuhan dan rasisme seolah sah dan bisa diterima secara diplomatik. iya. Politik mereka boleh saja di kampus. Hanya politikmu yang tidak boleh di kampus. Iya, tepat sekali. Tapi sebenarnya, Antisemitisme adalah politik. jadi menurutmu, apakah IRGC benar-benar sudah punya pijakan kuat di Inggris? Tentu saja, mereka memiliki begitu banyak peneliti dan profesor di kampus-kampus yang didanai oleh IRGC. Tidak bisa dipercaya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Seperti kamu tahu, sungguh tidak bisa dipercaya bahwa semua ini dianggap wajar, diizinkan, dan sudah menjadi hal yang normal. Dan tidak ada yang mengatakan ini seperti melarang Hitler. Aku tidak mengerti bagaimana Inggris bisa lolos dari ini. Aku benar-benar tidak mengerti. Mereka juga baru saja membebaskan pengebom ambulans dengan jaminan. Dan sekarang Inggris mengizinkan IRGC, kedutaan mereka di sana, untuk mengeluarkan pernyataan publik yang meminta memanggil siapapun warga Iran yang merasa terpanggil oleh semangat nasionalisme untuk pergi mengorbankan nyawa mereka. Mereka meminta warga Iran di Inggris untuk pergi menjadi martir. Dan pemerintah Inggris mengetahui hal ini dan membiarkannya terjadi. Ya Tuhan, Shoshana, Ada elemen lain dalam hal ini. Aku baru saja melihat sebuah statistik dari Italia sebenarnya. Dan dikatakan bahwa jumlah kelahiran di Italia sekitar 300.000 pada tahun 2025. Dan jumlah kematiannya lebih dari 600.000 kan? Jadi itu bukan hanya setengah dari tingkat penggantian, tapi Kesenjangannya diisi oleh imigrasi. ya tapi itulah masalahnya. Bukan hanya kamu tidak menggantikan populasi kamu sendiri, tapi kamu malah menggantikan populasi kamu dengan para imigran yang datang. Yang tidak selalu, bahkan seringkali tidak ingin masuk dan menjadi bagian dari budaya kamu. Jadi ada begitu banyak faktor yang harus dihadapi. Dan seseorang benar-benar perlu melihat apa yang sedang terjadi dan berkata, ke arah mana kita sedang berjalan, jurang apa yang sedang kita hadapi, dan apakah kita akan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mundur. Ya, kamu tahu, dan ini adalah Meloni yang seharusnya menjadi pemimpin sayap kanan yang menghentikan imigrasi. Jika itu yang terjadi dengan pemimpin sayap kanan yang menghentikan imigrasi, lalu harapan apa yang tersisa bagi siapapun di Inggris? Ini konyol karena para imigran ini datang, sebagian besar dari mereka adalah laki-laki. Sebagian besar dari mereka adalah migran ekonomi. Mari kita jujur saja, mereka sebenarnya tidak benar-benar melarikan diri dari manapun. Dan mereka datang lalu ditempatkan di hotel-hotel dan kamu tahu, mereka diberi fasilitas, diberi hak istimewa. Dan orang-orang di Britania Raya kesulitan untuk bertahan hidup sampai akhir bulan, kesulitan membayar tagihan gas mereka. Dan setiap hari, lalu apa pesannya? Pesannya adalah, datanglah secara ilegal karena kamu akan mendapatkan segalanya. Jangan repot-repot datang secara legal. Itulah pesannya. Kamu tahu, mereka membuang paspor mereka ke laut sebelum sampai ke sana karena mereka disuruh melakukan itu. Karena itu dianggap baik. Mereka punya peluang lebih besar untuk diterima sebagai pencari suaka. Semuanya sudah jadi gila. Dan kamu tidak akan percaya kalau ini benar-benar terjadi. Jika kita sedang menulis naskah film distopia tentang bagaimana kebangkitan dan kejatuhan Barat, inilah film yang akan kita tulis. inilah yang sedang terjadi. Mereka memanfaatkan apa yang mereka anggap sebagai kelemahan Barat, yaitu keyakinan pada hak asasi manusia, keadilan sosial, kesetaraan, dan memberikan dukungan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan Barat tidak menegakkan hukumnya sendiri. Bahkan, mereka begitu khawatir dicap sebagai Islamofobia atau rasis, sehingga mereka tidak mengurus orang-orang yang memang sudah ada di sana. Jika kamu melihat angka kekerasan seksual, angkanya melonjak drastis. Dan itu secara langsung terhubung serta berkorelasi dengan gelombang imigrasi besar-besaran.
Dan sebenarnya tidak ada. Maksudnya bukan seperti mereka benar-benar menyeleksi dan menyetujui orang-orang itu. Mereka hanya membiarkan orang-orang masuk dan beberapa di antaranya datang dengan pola pikir kolonialis pemukim yang sangat spesifik. Mereka datang bukan untuk berintegrasi. Mereka datang untuk mengambil alih. Itu adalah bagian dari keyakinan khilafah global mereka. Dan menurutku, berpura-pura tidak melihatnya hanya karena kamu tidak ingin membuat siapapun tersinggung atau menjadi dianggap tidak sopan atau kurang ramah, itu sama saja dengan bunuh diri. Ya, di Inggris lebih baik menjadi pemerkosa ras daripada disebut rasis. Tentang sebelumnya, tapi menurutku rasisme yang sebenarnya adalah ketika kita tidak menilai orang apa adanya, tidak mempercayai mereka saat mereka berkata, kami ingin membunuhmu, kami ingin membunuh putri-putrimu, kami ingin memperkosa mereka, dan kami ingin mengambil alih negaramu. Rasisme yang sebenarnya adalah tidak menganggap mereka serius. Begitulah menurutku. Sumu tidak menganggap mereka serius dan malah menerapkan serta memproyeksikan nilai-nilai kita sendiri kepada mereka. Aku bilang, oh, apa yang mereka tahu? Itulah rasisme yang sebenarnya. Tapi soal supremasi kulit putih itu sangat membuat frustrasi. Dan maksudku, di Inggris, menurutku, aku tidak tahu apakah ini hanya imajinasiku, tapi sepertinya ada lebih banyak retorika di Inggris seperti, ini sudah keterlaluan. Bahkan setelah pembunuhan Yom Kippur tahun lalu, menurutku, aku rasa ini mungkin sudah terlalu banyak, tapi apa yang akan mereka lakukan tentang hal itu, siapa yang tahu? Dan dengan itu, kita masuk ke segmen favorit kita, yaitu Bajingan Minggu ini. Dan tiap minggu selalu ada saja banyak kandidat. Oke, dan memang selalu ada banyak setiap minggunya. Kamu tahu, aku suka karena orang-orang selalu mengirimiku komentar. Orang ini harus jadi bajingan minggu ini. Begitu pesan yang sering masuk ke DM-ku. Orang-orang benar-benar terhubung dengan segmen ini karena ada begitu banyak frustrasi dan kemarahan terhadap orang-orang yang sangat buruk. Jadi, Sogan, siapa bajinganmu minggu ini? Jadi, minggu ini, aku tidak tahu kalau kita akan banyak membicarakan Inggris, tapi ternyata akan nyambung juga. Jadi, bajingan pilihanku minggu ini adalah Carrie McDermott. Dia adalah Director Digital British Vogue. Dan karya terbarunya adalah tentang pembela jihadis favorit kita, Francesca Albanese. Jadi dia menulis, musim panas lalu, dia, Albanese, menjadi pejabat PBB pertama dalam sejarah yang dikenai sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat. Status ini sekarang dimiliki oleh pengacara hak asasi manusia dan ibu dua anak tersebut, bersama dengan individu seperti Vladimir Putin dan Bashar al-Assad. Ya, dia memang pantas mendapatkannya. Tapi mereka bukan orang biasa. Mereka juga para ayah. Juga aku punya contoh yang sangat bagus. Jung King, dia adalah isteri Mao Zedong dan dia adalah tokoh politik yang berpengaruh dalam revolusi kebudayaan Tiongkok. Dan dia dikaitkan dengan pembunuhan massal dan juga pemenjaraan. Secara keseluruhan, dia sangat kejam, tapi dia juga seorang ibu. Ya, Jadi, aku tidak tahu. ya. Siapa saja bisa menjadi ibu. Tepat sekali. Dan artikel ini tidak lain hanyalah pembenaran bagi para jihadis. Inggris menyambut para jihadis dan Vogue membuat mereka tampak modis. Dan, aku punya fakta menarik. McDermott menuliskan di bionya bahwa dia menghabiskan waktu mencari white burgundy yang sempurna. Tapi mungkin dia sebaiknya meluangkan waktu untuk mengintrospeksi dirinya. Oh, Sogan, ya benar sekali, wanita ini. Maksudku, Aku suka kalimat yang bagus. aku suka kenyataan bahwa dia ada di sini. Aku menghancurkan kesempatanku untuk tampil di sampul Vogue. Kita harus mendirikan Israel kita sendiri. Tahu gak? Apa? Hillel Noir juga membongkar. Bukankah Hillel Noir juga membongkar fakta bahwa sebenarnya dia bukan seorang pengacara, Albanese? Serius? Aku tidak tahu itu. Dia benar-benar parah. Dan sepertinya dia benar-benar mewakili bagian yang sangat besar dari masyarakat Italia karena Italia semakin menjadi sangat antisemit. Sangat. Bayangkan Eva Braun di sampul majalah Vogue. Tepat sekali. Eva Braun. Sampul buku Eva Braun. Itulah yang mereka tampilkan di sampul majalah Vogue. Maksudku, jujur saja. Upaya cuci citra di barat terhadap para antisemit yang memalukan ini. Aku tahu tidak baik untuk membandingkan, tapi memang terasa seperti tahun 1930-an.
Jujur saja, Eropa tahun 1930-an, yah, banyak orang yang berpikir begitu. Yah, Kita sudah melewati fase untuk bersikap manis. Ini bukan cuma soal tidak baik. iya. Tapi juga sangat mengerikan bahwa hal itu begitu merajalela di dunia seni, dunia akademik kan? Seperti mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar menganggap diri mereka yang paling terdidik, paling sadar, paling berpengetahuan, Yang paling berharga. dan mereka adalah yang paling terindoktrinasi. Oh, yang paling terindoktrinasi. Dan mereka pikir bahwa mereka membela kebenaran, harapan, dan kebaikan. Ini benar-benar tidak bisa menjadi lebih buruk lagi. Oke, Sosyana, siapa bajinganmu? Bajingan saya minggu ini sebenarnya adalah 2 orang. Akara Jeremy Vine di Channel 5. Salah satu tamunya, Marina Perkis, sangat buruk kepada teman baik kita, Jonathan, yang diundang ke acara itu katanya untuk berbicara tentang antisemitisme di Inggris setelah serangan mengerikan ini. Dan tentu saja, hal pertama yang mereka bicarakan adalah Israel, Gaza, dan genosida. Dan dia seperti bilang, ini benar-benar membuktikan maksud saya. Tepat sekali, saya di sini untuk membicarakan apa yang terjadi pada orang Yahudi di Inggris. Kamu menyerang saya dengan, kamu tahu. Dan dia bilang, katakan padaku tidak ada yang menembaki anak-anak dan tidak ada yang kelaparan di Gaza. Dan dia cuma bilang, Mbak, kita sedang membicarakan Golders Green. Kamu justru membuktikan maksudnya. Sekarang, aku pernah melihatmu di sebuah klip di GB News dan kamu membicarakan tentang bagaimana menurutmu peningkatan antisemitisme disebabkan oleh BBC dan Sky News yang memutarbalikkan apa yang dilakukan Israel. Apa kamu tidak berfikir bahwa ada lonjakan antisemitisme? Bukan berarti ini benar, tapi memang ada lonjakan antisemitisme yang terjadi langsung sebagai akibat dari tindakan pemerintah Israel sejak 7 Oktober. Kaitan utama yang dibuat Marina di sini adalah tindakan negara Israel yang dikaitkan dengan kehidupan orang Yahudi di negara ini yang hanya mencoba menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Ya, tapi menurut saya, Marina memang punya poin. Karena kehidupan orang Yahudi di negara ini memang terpengaruh oleh pemberitaan yang menyimpang dan dipelintir tentang apa yang terjadi di Israel. Ketika hal itu dipelintir dan berat sebelah, memang membuat orang-orang di jalanan di Inggris sering salah paham tentang apa yang terjadi dan kemudian menggunakan kesalahpahaman serta demonisasi terhadap Israel itu, banyak dari mereka, sebagai kedok dan alasan untuk menyerang orang Yahudi. Saya tidak perlu membawa pawai-pawai itu melewati sinagoga pada pagi Sabat saat orang-orang sedang beribadah. Itu bukan untuk menyerang orang Yahudi. Begitulah kenyataannya. Bagi saya, orang yang sebenarnya yang justru paling menunjukkan bahwa antisemitisme ini memang meningkat adalah Benjamin Netanyahu dan pemerintah Israel. Dan saya sangat kasihan padanya karena saya merasa duduk di sana di antara sampah. Di antara omong kosong itu sangat menyakitkan ketika masih ada orang yang dirawat di rumah sakit karena hal ini. Dan itu saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan apa yang dia lakukan. Dia baik-baik saja. Kita tidak membicarakannya di sini. Kita sedang membicarakan para bajingan. Tapi mereka benar-benar bajingan luar biasa karena mengundang dia lalu menyerangnya dan bahkan tidak membiarkan dia sebagai seorang Yahudi berbicara tentang orang-orang Yahudi yang menjadi korban dalam serangan mengerikan ini. Ya, saya rasa kamu menunjukkan sekelompok bajingan di Inggris yang pada dasarnya mereka bahkan belum sampai ke rumah sakit. Dan mereka sudah berkata, ya mau apa? Lihat saja apa yang terjadi di Gaza. Ya, kamu tidak bisa maunya dua-duanya. Kamu tidak bisa di satu sisi bilang anti-Zionisme itu bukan antisemitisme. Dan di sisi lain, menyalahkan seorang Yahudi yang sedang berjalan di Golden Square atas apa yang terjadi di Gaza. Jadi, yang mana sebenarnya? Inilah masalahnya. Tepat sekali. Inilah masalahnya. Tepat sekali. Standar ganda, selalu menyalahkan korban. Kamu tahu, pasti kamu melakukan sesuatu. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu tahu, begitu banyak acara radio yang aku dengar dari Inggris dalam beberapa hari terakhir tentang seperti, tapi orang Yahudi belum cukup bersuara tentang apa yang terjadi di Gaza. Apa gunanya? Apakah orang Sudan di Inggris berbicara tentang apa yang terjadi di Sudan? Dan apakah kamu menikah mereka karena itu? Apakah mereka masuk ke gereja Rusia dan menikam orang Rusia karena apa yang dilakukan Putin? Dan apakah mereka juga menyerang orang Tionghoa karena pemimpinnya? Ayolah, Apa yang menarik dari itu? dan kita bahkan tidak melakukan hal-hal itu. Kita bahkan tidak melakukan hal-hal yang kita dituduh lakukan. Semuanya fitnah darah sejak awal. Itu adalah fitnah darah sejak awal. Tapi yang ditunjukkan adalah karakter antisemitisme yang sangat unik, yang begitu mudah diabaikan, disamarkan, dan dipelintir.
Itulah mengapa antisemitisme tidak seperti bentuk rasisme lainnya. Karena bentuk lain, jika kamu memahaminya, kamu bisa mengidentifikasinya. Di sini mereka memelintirnya dan memanipulasinya, dan membuatmu merasa seperti, ya, kamu yang harus disalahkan. Itu konyol. Itu wanita itu, siapapun dia, aku menulis di kolom komentar Jonathan. Maksudku, betapa mengerikannya wanita itu. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukan ini. Itu persis seperti yang kutulis di kolom komentar Jonathan. Dan dia membalas dan berkata padaku, dia tidak tahu apa-apa. Benar-benar, dia tidak tahu apa-apa. Oke, ya, memang pantas disebut bajingan. Atarit, bagaimana denganmu? Jadi bajingan saya hari ini, seperti biasanya, adalah armada. Armada kondom saat ini. Yang kondom itu. Armada kokain dan kondom. Jadi saya tidak tahu berapa banyak dari kalian yang benar-benar tahu karya saya. Tapi saya berasal dari kubu kiri yang sangat radikal. Dan armada itu, kalian tahu, seperti kebanyakan pejuang keadilan sosial dan hak asasi manusia yang baik, saya dulu mendukung gerakan BDS anti-Israel. Dan armada tahun 2010 lah yang mengubah pandangan saya. Karena saya melihat apa yang terjadi, dan saya melihat bagaimana peristiwa itu direkam. Dan itu benar-benar membuat saya tercengang, karena sangat jelas itu adalah aksi publisitas yang didanai dan diorganisir oleh teroris kolonial yang misoginis, rasis, dan genosidal. Dan itu digambarkan seolah-olah mereka adalah korban yang tidak bersalah. Sekarang, armada kapal ini dan semua armada kapal yang pernah datang sebelumnya, itu hanyalah pertunjukan yang sangat menjijikkan dan narsistik. Seperti mereka mengambil isu politik Yahudi yang nyata dan menjadikannya semua tentang diri mereka sendiri. Ini semua tentang aksi pamer moral yang bisa mereka tunjukkan, selfie yang bisa mereka ambil. Ini seperti sekelompok gadis kulit putih saat liburan musim semi mereka. Alih-alih pergi ke Cancun, mereka ikut armada kapal dan organisasi teroris, lalu berfoto-foto sendiri. Dan ini benar-benar bermasalah, karena kamu punya semua ini. Seperti para propagandis teroris Islamis sungguhan yang didanai dan didorong ke dunia oleh kelompok-kelompok yang memang punya tujuan sangat jahat. Berpura-pura menjadi pekerja kemanusiaan, membuat kita semua yang benar-benar bekerja di bidang hak asasi manusia terlihat seperti bahan lelucon yang menjijikan. Dan pertama-tama, Gaza sebenarnya bahkan tidak mendekati salah satu isu kemanusiaan terbesar di dunia saat ini. Hampir semua hal yang beredar di luar sana, kelaparan dan genosida, serta semua hal yang dituduhkan orang kepada Israel terhadap Gaza, sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Sama sekali tidak. Dari sudut pandang faktual dan nyata, hal-hal itu tidak terjadi. Tapi, kamu tahu, menyebarkan dan menirukan propaganda ini membuat orang-orang itu mendapat perhatian. Jadi, kamu punya semua penipu narsistik yang menjijikan ini, semua influencer Instagram seperti itu, dan orang-orang acak dari PBB. Anak-anak Barat Malang yang sudah terindoktrinasi ini telah ditipu untuk bergabung dengan organisasi teroris di panggung terapung seperti ini. Dan ini hanyalah antisemitisme performatif yang sudah menjadi sangat normal dan dapat diterima. Dan sekarang benar-benar menjijikan. Tapi masalahnya, bagi kita yang benar-benar berkomitmen pada hak asasi manusia, tontonan seperti ini bukan hanya membuat mual dan memalukan, tapi sebenarnya juga berbahaya kan? Karena ini mendelegitimasi semua kerja kita kan? Anak-anak ini tidak membawa bantuan kemanusiaan di kapal-kapal flotila ini. Mereka hanya membawa banyak obat-obatan dan kondom. Dan mereka, sama seperti kapal yang pernah dinaiki Greta sebelumnya, mereka juga tidak membawa apapun yang berguna sekarang. Mereka sebenarnya tidak membawa bantuan apapun ke Gaza. Dan jika jadi, itu tidak lebih dari sekedar mencoba menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Dan ada orang seperti Greta, yang sama sekali tidak teredukasi tentang isu-isu sebenarnya. Dan dia selalu berada di pihak yang salah dalam setiap isu geopolitik di dunia. Baik itu Venezuela, Kuba, Iran, Israel, maupun wilayah Palestina. Suaranya menutupi suara para pegiat kemanusiaan yang sah, kredibel, dan paham persoalan. Serta dalam prosesnya, suara orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan kemanusiaan. Komunitas yang sebenarnya sedang berisiko dan dalam bahaya, justru tersingkir dari sorotan dan semakin terpinggirkan oleh para narsisis bodoh ini dan isu hak asasi manusia. Ini benar-benar sangat sulit melihat hal ini terjadi berulang kali. Dan kemudian melihat mereka mengaku bahwa mereka seperti diculik dan disandra. Sementara kamu melihat mereka melakukan salto dan jungkir balik di kapal Israel. Iya. Berpura-pura. Dan jika mereka benar-benar khawatir disandra dan diculik, kenapa mereka terus kembali untuk melakukannya lagi?
Ya, mari. Itu benar-benar membingungkan. Tapi kita memang selalu suka kalau bajingan mendapat akhir bahagia. Dan apa akhir bahagia di sini? Wilayah? 2 dari mereka telah ditahan oleh pihak Israel karena terkait dengan Hamas. Dan mereka akan diadili di Israel. Jadi sekarang, jika itu saja tidak membuat orang lain jera dari perjalanan dengan kapal yang narsistik dan cuma cari perhatian itu, entah apapun namanya, aku tidak tahu apalagi yang bisa membuat mereka jera. Aku berdoa agar mereka berakhir di penjara. Harus ada konsekuensi yang nyata. Tepat sekali. Tidak bisa terus membiarkan orang-orang memakai kokain dan melakukan jungkir balik, lalu berpura-pura bahwa mereka melakukan sesuatu yang penting. Kondom, jungkir balik, kokain. Pilih sangat baik. Terima kasih. Itu adalah bajingan yang luar biasa. Sekarang bajinganku akan kembali ke Inggris. Aku pikir dia orang Inggris, dan ya, dia memang orang Inggris. Dia. Bushra Sheikh, yang sekarang telah menjadi propagandis sungguhan Republik Islam. Dia adalah seseorang yang aku selalu ada tema yang sama dengan orang-orang seperti ini. Mereka selalu mencoba melakukan sesuatu untuk mendapatkan perhatian. Dalam kasus ini, dia ikut acara The Apprentice dan menempati urutan ke-9. Oke, dan ini sama seperti Zach Bolansky, dia seorang hipnotis, tidak bisa membangun karir. Jadi apa yang kamu lakukan? Kamu jadi politisi, kamu jadi aktivis. Oke, jadi wanita konyol ini menempati urutan ke-9 di The Apprentice dan kemudian memutuskan apa yang akan dia lakukan dalam hidupnya, meskipun dia bahkan hampir tidak bisa menutupi bahunya. Dan sekarang dia menjadi propagandis untuk Republik Islam Iran. Dia pergi ke sana dalam perjalanan yang dibiayai oleh Republik Islam Iran. Dia orang Inggris, dia kembali ke Inggris tanpa konsekuensi apapun, dan dia terus menyebarkan semua racunnya yang dibiayai oleh Republik Islam Iran. Sekarang ada undang-undang di Inggris yang dia langgar, karena apakah IRGC itu dilarang atau tidak, dia sebenarnya melanggar hukum. Dan ada petisi untuk mencoba membuat dia ditangkap yang telah ditandatangani oleh hampir 20.000 orang. Jadi, berikut adalah rinciannya. Dan pada dasarnya, pemerintah Inggris memiliki hak untuk menangkapnya. Dan berdasarkan pelanggaran peraturan sanksi Iran 2023 dan skema registrasi pengaruh asing yang tentu saja dia belum mendaftar. Dan dia memang begitu. Sekarang tidak ada keraguan lagi bahwa dia bekerja untuk Republik Islam. Dan seperti biasa, Inggris tidak melakukan apa-apa. Dan begitu juga Inggris. Jika Anda benar-benar ingin membuktikan kepada dunia, kepada komunitas Yahudi, kepada siapapun, bahwa Anda benar-benar serius menangani terorisme, bahwa Anda benar-benar serius menangani antisemitisme, satu hal yang bisa Anda lakukan dengan cukup cepat, bahkan tanpa harus mengesahkan pelarangan IRGC, adalah menangkap bajingan ini. Bushra Sheikh, 1 menit, pakai bikini. Tapi saat dia di Iran, dia berpakaian tertutup. Munafik sekali. Tangkap dia sekarang, karena dia benar-benar bajingan. Oke. Tidak ada yang lebih buruk daripada perempuan yang membela rezim yang menindas. Aku akan memberitahumu itu, persis seperti itu. Dan itu bukan hanya Republik Islam saja. Dia juga membela Taliban. dan dia juga bekerja sama dengan Pakistan. Dia bisa pindah ke sana. Dia bisa pindah ke sana. Dia bisa pindah ke sana. Tepat sekali, Sogan. Biarkan dia pindah ke sana untuk selamanya. Dan biarkan dia berpakaian tertutup seterusnya. Dan mari kita lihat bagaimana penindasan sebenarnya bekerja. Ini benar-benar konyol bahwa dia bisa keluar masuk Inggris seolah-olah tidak ada apa-apa. Dia mata-mata, sekarang dia mata-mata. Jadi, apa yang akan kamu lakukan tentang itu? TOLF. Baiklah, jadi kita harus mengakhiri program luar biasa kita ini dengan nada yang selalu bahagia dan positif. Dan untuk begitu banyak bajingan, ada jauh lebih banyak pahlawan. Jadi Sogan, mari kita mulai lagi denganmu. Siapa pahlawanmu minggu ini? Oke, apa yang terlintas di benakmu saat mendengar kata Michelle? Michelle? Bukan, oke. Ya, terima kasih, Shoshana. Ya, lagu ini, Michelle oleh Noam Batan akan menjadi lagu kita di Eurovision. Dan kamu tahu, aku penggemar berat Eurovision. Aku suka banget. Itu penuh dengan kemeriahan, kesenangan dan musik.
Tapi tahun ini ketika 3 negara melarang Eurovision dan mereka bilang kami tidak akan menayangkan, kami tidak akan menyiarkan program itu di TV kami dan kami akan memutar filem dan lain-lain. Dan sebaliknya, dia ada di sana, dia di atas panggung itu, dia tampil habis-habisan. Penampilan terbaik dalam hidupnya. Dengan begitu bangga. Dan bernyanyi dalam bahasa Ibrani dan Perancis. Dan dia membawa begitu banyak cinta dan begitu banyak persatuan. Dan inilah yang disebut persatuan. Ketika kamu naik ke atas panggung itu, ketika kamu bernyanyi di antara begitu banyak orang berbakat dari seluruh dunia, dan kamu mengibarkan bendera serta merasa bangga karenanya. Aku doakan semoga dia beruntung banget. Dan aku sangat bangga bahwa kita adalah bagian dari Eurovision dan aku juga bangga pada Eurovision karena mereka tidak menyerah pada hal itu, kamu tahu? Ya, Tekanan yang mereka hadapi. ya, Itu luar biasa dan aku sangat senang. Dan coba dengarkan lagu itu. ya, itu bagus. Dukung dia dari sini. Itu bagus. Ya, itu lagu yang bagus. Dan kamu benar sekali, Sogan. Karena kamu tahu, negara-negara yang memboikot Israel itu, mereka tidak ikut lagi. Spanyol tidak ingin Israel menjadi bagian dari Piala Dunia, maka mereka tidak akan ikut lagi. Yang kita butuhkan adalah institusi-institusi yang masih punya keberanian untuk berkata, itu pilihan kalian. Dan kemudian mereka lah yang akan tersisi dari segalanya. Dan bukan, kamu tahu, menekan semua orang untuk menarik kita keluar. Itu pasti tidak mudah. Dan tentu saja, kita pernah membahasnya di program ini sebelumnya. 2 penyanyi luar biasa terakhir, benar-benar fenomenal. Bernyanyi dengan rasa sakit dan gairah yang sungguh nyata. Penyanyi tahun lalu adalah seorang penyintas Nova Astaga. Dan untuk beralih dari itu, lalu menghadapi semua kebencian setelah apa yang telah kamu lalui. Dan melakukannya dengan kebanggaan dan kekuatan. Orang-orang ini adalah pahlawan. Aku benar-benar setuju denganmu. Terima kasih banyak, Gan. Pahlawan yang luar biasa. Oke, Soshana, siapa pahlawanmu minggu ini? Oke, pahlawanku minggu ini adalah J.K. Rowling. Ya, Jika kamu melihat penjelasannya, setidaknya selama 5 hari terakhir, ya. dia tidak hanya menulis tweet sendiri, tapi juga meretweet suara-suara dari komunitas Yahudi atau suara-suara yang melindungi komunitas Yahudi atas apa yang telah terjadi. Dan dia menentang orang-orang seperti, siapa namanya? Owens, Jody Jones. Orang brengsek itu, Ya, dan dia benar-benar dengan berani melawan mereka dan berkata, kamu harus lihat sendiri di feed-nya. Tapi kamu tahu, aku merasa orang-orang yang benar-benar pernah mengalami rasa sakit dan kekerasan dalam hidup mereka bisa melihat mana yang baik dan mana yang jahat dengan lebih mudah. Dan kita tahu itu, JK di masa lalu, dia pernah mengalami kekerasan. Dia pernah tinggal di penampungan wanita. Dia tahu rasanya menjadi korban dan bertahan hidup. Dan seringkali itu memberimu sudut pandang yang lebih jelas dalam hidup. Dan aku tidak akan mengatakan bahwa aku ingin semua orang pernah mengalami kekerasan agar mereka bisa memahami kebaikan dan kejahatan. Tapi aku akan mengatakan, mengapa kita tidak mendengarkan suara mereka yang telah bertahan dari kejahatan dan mendengarkannya sedikit lebih serius dan berhenti melontarkan kata-kata kasar kepada mereka dan cukup dengarkan apa yang mereka katakan. Dan itu membutuhkan, kau tahu, dia sebenarnya tidak perlu melakukan apa-apa sekarang. Dia sudah menjadi miliarder, tidak ada yang perlu dia lakukan. Dia adalah wanita yang sangat-sangat terkenal. Dia bisa saja duduk santai di rumah-rumah mewahnya dan bersenang-senang, minum teh dan makan scone atau apapun yang dia mau. Tapi dia menggunakan suaranya di platformnya untuk berbicara, dan aku benar-benar sangat menghormati itu, dan aku merasa itu luar biasa. Ya, aku tahu bahwa dia sangat kontroversial ketika berbicara tentang hak-hak trans, dan aku sendiri sudah berbicara dengan perempuan trans tentang hal itu. Aku mengerti bahwa ada banyak nuansa dalam apa yang dia katakan dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi di Inggris. Ketika siapapun, kapanpun aku ingin membahas isu trans. Tapi maksudku, dia seharusnya tidak dikucilkan hanya karena hal-hal tertentu. Dan aku sangat yakin bahwa mendengarkan, memahami, dan memperjuangkan orang lain adalah hal yang sangat luar biasa. Dan aku benar-benar menghargai suaranya minggu lalu. Dia sangat luar biasa dalam mengangkat suara orang lain dan membungkam orang-orang yang tidak bisa dibungkam oleh orang lain karena mereka tidak punya platform itu. Jadi, dia adalah pahlawanku minggu ini. ya dia benar-benar luar biasa. Dia angkat bicara dan pada dasarnya menyatakan dukungannya kepada komunitas Yahudi. Itu bukan hal yang mudah, karena aku yakin di atas semua kebencian yang sudah dia terima dari pendapatnya tentang perempuan sejati, sekarang dia juga menerima
menerima semua antisemitisme dan dia berani serta akan tetap tegar menghadapinya. Pahlawan yang luar biasa. Terima kasih, Shoshana. Tara, siapa pahlawanmu minggu ini? Kita akan kembali ke Inggris. Kamu tahu, sangat mengecewakan melihat bagaimana politisi demi politisi terus mengeluarkan pernyataan yang setengah hati tentang serangan antisemitis yang mengerikan yang sedang terjadi, baik itu di New York maupun di London. Dan Keir Starmer benar-benar telah menjadi seseorang yang lemah, penjilat, dan membiarkan teror terjadi. Penyekat. Dan sebenarnya memang kurangnya keberanian dia ketika harus bersikap tegas. Dan bukan hanya berbicara menentang antisemitisme, tapi juga benar-benar mengambil tindakan nyata untuk menghentikan serangan teror yang penuh kekerasan dan antisemitik ini. Bukan hanya antisemitik, tapi juga serangan teror terhadap orang Iran. Dia benar-benar membahayakan Inggris, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Iran, tapi seluruh negara. Sekarang, aku sebenarnya tidak pernah menganggap diriku begitu konservatif. Tapi saat kelompok kiri makin jauh keluar jalur, aku terus menemukan suara-suara yang penuh kejelasan dan kebenaran, yang tidak takut untuk berbicara jujur secara gamblang, dan yang punya kompas moral yang sangat kuat. Dan aku benar-benar menghargai mereka. Dan pahlawanku minggu ini adalah seorang wanita bernama Kemi Badna Dan Magina. yang benar-benar membuatku terkesan selama beberapa bulan terakhir. Aku melihat dia selalu berada di pihak yang benar dalam hampir setiap konflik. Di pihak yang benar dalam hampir setiap isu geopolitik. Dia berpihak pada para korban teror. Dia berpihak pada para korban antisemitisme. Dia berpihak pada para korban serangan Islamis yang mengerikan di Inggris. Dan aku katakan kepada orang-orang Yahudi, Israel tidak boleh menjadi satu-satunya tempat perlindungan bagi orang Yahudi. Inggris juga harus menjadi tempat perlindungan. Dan aku akan bersikap tegas dan angkat bicara. Dan semua orang lain yang melihat apa yang salah, seharusnya bisa berkata, kami berpihak pada orang-orang Yahudi. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan orang Yahudi Inggris atas apa yang terjadi di negara lain. Sama seperti kita tidak akan menyalahkan warga Inggris keturunan Nigeria atas apa yang terjadi di Nigeria, di mana orang Kristen sedang dibantai. Ada standar ganda di sini yang sangat aneh. Palestina itu unik di benak kelompok kiri garis keras maupun ekstremis Islam. Itulah dua kelompok yang memprovokasi hal ini. Palestina itu unik di benak mereka. Kita tidak melihat protes atas kekejaman di Sudan. Kita tidak melihat protes atas kekejaman di tempat lain. Jika orang merasa ada hal yang terjadi di Palestina yang memang salah, saya bisa memahami itu. Tapi fokus yang sangat khusus pada hal ini sebenarnya adalah kedok untuk antisemitisme. Dan dia memang tidak takut untuk berbicara jujur secara gamblang. Sementara begitu banyak orang sangat takut akan hal itu. Jadi saya melihatnya dan itu benar-benar menginspirasi. Saya benar-benar merasa dia sangat menginspirasi. Jadi dia adalah pahlawan saya minggu ini. Nah, Kebinok adalah pemimpin partai konservatif, pada dasarnya pemimpin oposisi di Inggris, dan dia telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Selain itu, dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa selama 3 tahun terkait Perang Gaza. Dia selalu berada di pihak yang benar selama ini. Dia benar-benar luar biasa. Saya punya kehormatan untuk bertemu dengannya saat dia menjadi sekretaris perdagangan dan dia datang ke Israel, ada sebuah acara dan saya bertemu dengannya. Dia benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya sedang merundingkan perjanjian dagang dengan Israel, yang tentu saja langsung ditunda begitu pemerintah Partai Buruh masuk. Mereka menunda perjanjian dagang dengan Israel, tapi dialah yang sebenarnya merundingkannya dan mendorongnya maju. Dia benar-benar orang yang luar biasa dan saya setuju. Dia adalah pahlawan dalam segala hal. Oke, pahlawan saya minggu ini adalah ikon masa kecil saya yang benar-benar luar biasa. Boy George. Ya Tuhan, Boy George, siapa sangka dulu bahwa dia akan menjadi suara yang paling masuk akal dengan mengatakan, saya tidak akan meninggalkan teman-teman Yahudi saya. Teman-teman Yahudi saya adalah sahabat terbaik saya. Saat tidak ada yang mau bicara dengan saya setelah, kamu tahu, saya menjalani rehabilitasi, teman-teman Yahudi saya tetap mendukung saya. Saya akan tetap mendukung teman-teman Yahudi saya. Ketika penusukan itu terjadi, dia pergi dan berjalan ke tempat kejadian untuk menunjukkan solidaritasnya. Dan kemudian, ini gila, dia terus berbicara di media. Dia tampil di acara Malam Irlandia, seperti di acara TV dengan penonton langsung.
Dan mereka bertanya padanya, dan dia berkata, saya akan mendukung teman-teman Yahudi saya, dan siapapun yang mengenal orang Yahudi akan tahu betapa luar biasanya mereka. Lalu dia berkata, apakah ada di antara kalian yang mengenal orang Yahudi? Coba lihat ini. Dan kau tahu, saya cukup sering mendapat banyak hinaan di dunia maya, karena dukungan saya terhadap teman-teman Yahudi saya. Tapi kalau kamu punya rekaman Amy Wieners, mungkin kamu akan masuk neraka untuk melupakannya. Kau tahu, maksudku secara pribadi, sejak kecil aku punya begitu banyak teman Yahudi yang luar biasa dan sampai sekarang pun masih punya. Dan diminta untuk berbalik melawan seluruh kelompok orang itu, sama sekali tidak bisa aku terima. Aku memang banyak mendapat hinaan karena itu, tapi aku tidak terlalu peduli. Dan memang itu idenya kan, bahwa ada serangan terhadap komunitas Yahudi. Dan latar belakangnya jelas adalah kengerian yang terjadi di Gaza. Dan ini adalah hal yang kompleks. Tapi saya tahu bahwa Anda selalu menyuarakan bahwa kekerasan bukanlah jawabannya. Ya, saya rasa Anda tidak menyalahkan seluruh bangsa atas apa yang terjadi di Amerika atau di Rusia atau di tempat lain. Menurut saya, ini benar-benar tentang hubungan Anda dengan orang lain. Anda mengerti maksud saya? Saya tidak memilih teman berdasarkan ras, orientasi seksual, atau usia mereka. Saya memilih orang karena saya menyukai mereka dan karena mereka adalah orang yang baik. Dan saya mengenal banyak orang Yahudi yang luar biasa. Jika kamu tidak mengenal orang Yahudi, mungkin itu masalahnya. Apakah kamu mengenal banyak orang Yahudi? Maksudku, menurutku, Boy George itu reaksi dari penonton yang benar-benar hening. Menurutku saat dia mengatakannya, itu membuatku terkejut. Dan Irlandia telah menjadi salah satu negara terburuk terhadap Israel dan orang Yahudi yang bisa kamu bayangkan dalam beberapa tahun terakhir. Israel menarik kedutaannya dari sana karena situasinya sangat buruk. Mereka sangat memalukan, mereka sangat menjijikan. Dan dia ada di sana bersama penonton langsung ini, pada dasarnya membuktikan bahwa mereka semua adalah sekelompok antisemit. Tapi itu membutuhkan banyak keberanian. Dan aku melihat sebuah unggahan dari dia pagi ini yang mengatakan, aku kehilangan banyak pengikut, tapi aku mendapatkan begitu banyak pengikut baru yang luar biasa. Jadi aku mendorong semua orang untuk mengikuti Boy George. Dia sangat jelas secara moral. Dia sangat luar biasa, sangat hangat, sangat peduli, sangat mendukung. Kita butuh lebih banyak teman seperti dia, seperti J.K. Rowling, tentu saja, seperti Kemi Badenoch. Dan kami benar-benar salut padanya. Dan dia adalah pahlawanku minggu ini. Memang benar ada orang-orang seperti itu. Memang benar ada orang-orang yang mulai muncul. Memang benar sekarang semakin banyak orang yang mulai muncul. Semakin banyak orang yang berani tampil. Kamu mendorong semua orang untuk mengambil sikap yang benar dan orang-orang yang benar mulai tampil. Ini adalah momenmu. Tampillah. Jangan menunggu. Jangan ikut-ikutan seperti domba. Itulah yang terjadi di tahun 1930-an. Tidak ada yang berani saat itu. Kamu tahu, seperti yang dikatakan Elie Wiesel, Holocaust tidak terjadi karena orang-orang jahat. Itu terjadi karena begitu banyak orang baik yang diam saja. Dan inilah saatmu untuk berdiri bersama tetangga Yahudimu. Jangan takut. Kamu tidak sedang memutuskan di sisi mana kamu berada, hanya dengan berdiri bersama tetangga Yahudimu. Jangan jadi pengecut. Sayangnya, mereka tidak punya panutan yang baik dari pemerintah mereka sendiri. Tapi apa yang bisa kukatakan padamu? Oke, ya, kita tidak tahu di mana kita akan berada minggu depan. Ada desas-desus tentang agresi yang akan terjadi. Aku berdoa bisa pulang minggu ini, dan perang tidak dimulai sebelum aku tiba. Jadi, kita berdoa untuk para tentara kita. Kita berdoa untuk rakyat Iran, agar Tuhan menjaga mereka tetap aman. Dan kita berdoa agar semua ini berakhir dengan runtuhnya rezim beracun yang mengerikan ini, yang telah menindas begitu banyak orang selama bertahun-tahun. Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa minggu depan.